kembali pada pagi yang indah ini kami berada sama kami ada. Kami tahu, kami sadar ini karena kemurahan kasih anugerah berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan menyertai perjalanan kehidupan kami bila kami mengiring Kami. Terima kasih Bapak, Kau baik, sungguh baik, luar biasa ajaib. Pergi melalui bibir tidak kami, Kau izinkan, Kau percayakan, Kau kuduskan dan berkati, sehingga kami dapat menaikkan setiap pujian kemuliaan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Kau bertakhta bersemayam di atas setiap pujian kemuliaan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu dan rindu Kau memberkati kami lebih jauh melalui setiap kebenaran firman-Mu. Dan inilah hamba-Mu yang Kau izinkan percayakan ada di tempat ini. Mari kembali kuduskan, sucikan, layakan, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Kau titipkan, yang Kau izinkan, yang Kau percayakan keluar melalui bibir-Mu tidak hamba-Mu Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu tidak akan pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Ia akan lakukan apa yang Kau percayakan melalui kuasa Tuhan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat, sehingga melalui kehidupan kami kembali nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, yang diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Lebih daripada itu Bapa, layakan, kuduskan, sucikan kebenaran kami, untuk kami layak dan berkenan masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Kau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dalam tempat ini dengan iman percaya. Bukan sebenarnya kami datang yang berdosa Kau ampuni, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang sakit Kau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala pergumulan masalah, tantangan, cobaan, ujian yang menyertai kehidupan kami. Kami pegang janji kebenaran firman-Mu, di mana Kau bersabda, marilah semua yang berlesu dan beban berat, datanglah kepadaku, karena Kau yang memberikan peredam, bahkan kelepasan dalam kehidupan kami. Sebab Kau jawaban, pertolongan, pengharapan, penghiburan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kasih kami. Kami alaskan dan panjatkan doa ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita umat yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Responnya gimana? Shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Victorious family. Victorious family. Victorious family. Amin, amin, amin. Biarlah terjadi sesuai ucapan perkataan Anda. Kita adalah umat-umat Tuhan yang luar biasa. Kita adalah keluarga-keluarga yang berkemenangan. Sebab itu yang Tuhan hendaki, itu yang Tuhan inginkan dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Siapapun Anda dan saya, Tuhan tidak mau Anda dan saya mengalami keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan. Karena Dia tidak pernah merancang dan merencanakan hal-hal demikian dalam kehidupan saudara saya. Secara umum Dia katakan di Rima 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada pada jemaatku, jemaat GBI Rahmat Immanuel Ministry, jemaat GBI yang ada di Hotel Ciputra, bahkan keluarga besar kita masing-masing. Yang Tuhan rancangkan, merencanakan, Dia katakan rancangan damai sejahtera. Dia tidak pernah merancangkan suatu kecelakaan, malapetaka, bahaya, bahkan maut sekalipun. Tapi yang Dia rancangkan damai sejahtera yang membawa masa depan yang penuh pengharapan. Jadi hari besok saudara saya, masa depan saudara saya, kata firman Tuhan di Rima 29 ayat 11, Alkitab berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai Anda dan saya, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang membawa, kata firman Tuhan, ya, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Jadi mau tidak mau hari depan saudara saya, kalau Anda dan saya sungguh ada dalam Tuhan, Alkitab berkata, hari depan saudara saya penuh apa? Harapan. Jadi bukan sekedar, tapi Tuhan inginkan penuh. Kenapa harus penuh? Karena memang sendiri Dia telah berfirman pada mulanya untuk datang dan mendatangi dan menyelamatkan saudara saya. Injil Yohanes 10 ayat 10b, Alkitab berkata, aku datang untuk memberi hidup bagi jemaat Tuhan yang saat ini ada di Hotel Ciputra. Bahkan dengan iman keluarga besar kita masing-masing, untuk memberi hidup. Hidup bukan hanya sekedar hidup Anda dan saya bernafas, tapi memberi hidup untuk seluruh kehidupanmu,
untuk keluargamu, untuk kesehatanmu, untuk usahamu, untuk bisnismu, untuk pekerjaanmu, untuk pelayananmu, untuk keuanganmu. Ada kehidupan. Dia tidak membawa kematian untuk memberi hidup. Dan standar hidup yang dia berikan, yang tadi penuh harapan, karena dia katakan, aku datang untuk memberi hidup, Yohanes 10 ayat 10b dan Yohanes 10 ayat 10c, dengan apa? Hidup yang berkelimpahan, ya, dan mempunyai dalam segala apa? Kelimpahan. Oleh karena itu tadi itu rancangan Tuhan, Yeremia 29 ayat 11c, yang membawa masa depan yang penuh pengharapan. Jadi setiap anak Tuhan di tempat ini, kalau Anda dan saya berpegang dan percaya kepada firman Tuhan, dengan tidak ada keraguan sedikit pun, masa depan seorang saya penuh apa? Pengharapan. Oleh karena itu kemarin pada tanggal 15 hari Jumat kemarin, berterima kasih siapa yang datang dalam ibadah Natal, ibadah KUT GB Rahmat Emmanuel Ministry kemarin. Relatif sedikit sekali bertempat, karena memang ya dari 7 ibadah yang ada di tempat ini belum yang dari yang lain, ya cukup penuh. Tapi yang hadir pada saat ini masih sangat sedikit pada ibadah KUT kemarin pada 21 tahun yang lalu, waktu Tuhan mendirikan Jemaat GB Rahmat Emmanuel. Tuhan sendiri yang mengadakan gereja ini ada, dan gereja ini tetap adalah milik Tuhan sampai selama-lamanya. 21 tahun yang lalu, waktu Yeremia 29 ayat 11 dinyatakan saat itu. Itu rancangan Tuhan melalui gereja Tuhan ini, supaya anak saya semua yang terhisap di dalamnya. Firman Tuhan kan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku melalui gereja GBRM saat itu, pada 15 Maret tahun 1992, supaya Anda, kata firman Tuhan, dia membawa masa depan yang penuh harapan. Dia tidak merancangkan suatu kecelakaan. Dan waktu Anda saya mengaminkan di dalam Kristus Yesus, maka terjadi sesuai ucapan perkataan iman Anda. Firman Tuhan kata Matius 9 ayat 29b, terjadi, terima sesuai apa? Imanmu, ya. Jadilah padamu menurut apa? Imanmu. Jadi padamu menurut imanmu. Ini kata firman Tuhan. Jadi setiap anak Tuhan jangan kata hari ini nggak bisa buat apa-apa, karena aku lemah, aku capek, aku bete dan sebagainya. Aku bulan ini, minggu ini mengalami kerugian dan sebagainya. Memang mungkin faktanya Anda dan saya mengalami kerugian. Tapi namanya kita orang beriman, orang percaya. Mari yang keluar dalam ucapan perkataan Anda dan saya semua hal-hal yang positif. Seperti Yesus kata, aku datang untuk memberi hidup. Dan dia telah lakukan, kerjakan itu melalui tubuhnya terpecah-pecah, darahnya tertumpah. Untuk siapa? Untuk saudara saya. Sekalipun mungkin Anda dan saya belum mengalami, tapi imani dan percaya dalam Kristus kita sudah mengalami. Karena firman Tuhan kata, terima terjadi sesuai imanmu. Dan sebagai orang percaya, Alkitab berkata apa? Bagi saudara saya, Markus 11 ayat 23, 24, 25. Inilah berbicara iman saudara saya. Waktu anak saya perkatakan dengan iman, terima, dan Anda dan saya yakini semua itu sudah terjadi. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagi saudara saya. Ayat 24, karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kamu minta doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada saudara saya. Dan ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi dalam rangkaian Markus 11 ayat 23-24, tetapi Tuhan juga mengingatkan kenapa sering belum terjadi. Karena mungkin ada suatu ganjalan dalam kehidupan saudara saya, ada suatu masalah persoalan yang tadi dalam Markus 11 ayat 24, supaya apa yang kamu minta dalam nama Bapa itu terjadi dalam kehidupan saudara saya. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Tapi firman Tuhan kata tadi Markus 11 ayat 25, kalau ada ganjalan dalam hati saudara saya, sebelum kita datang, sebelum kita berdoa, mari kita datang dahulu kepada Tuhan. Untuk apa? Mohon pengampunan dan mengampuni orang-orang yang ada sekitar saudara saya. Sebab itu yang Tuhan dambakan, Tuhan rindukan, inginkan terjadi dalam kehidupan saudara saya.
Bukan Tuhan tidak cukup untuk mendengarkan seruan doa saudara saya. Bukan tangan Tuhan tidak cukup panjang untuk terulur memberikan pertolongan bagi saudara saya. Firman Tuhan katakan, tetapi apa? Dosa saudara saya yang menjadi jurang pemisah. Itu firmannya, ayatnya di mana? Halo? Kitab Yesaya ya, ayat 59 ayat 1 dan 2 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan, kata firman, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa? Kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi yang membuat anak-anak saya jauh, seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan tidak sanggup mampu menolong saudara saya, bukan karena Tuhan tidak mendengar, bukan karena Tuhan tidak, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan, tapi ada gap, yaitu apa? Kesalahan, kejahatan, dan dosa saudara saya. Tapi berbicara Tuhan mengajarkan tadi pengampunan bagi saudara saya, dan Tuhan sendiri berfirman waktu Petrus bertanya pada Yesus, Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Rabi, guru, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku, bukan orang jauh, saudaraku yang bersalah padaku? Yesus belum sempat menjawab, masih dalam Matius 18 ayat 21b, dan dia segera memberikan jawaban supaya segera Yesus kira-kira menerima, karena dia beri jawaban nggak tanggung-tanggung. Berapa kali? 7 kali kan? Tapi apa jawab Yesus? Matius 18 ayat 22. Sampai 7 kali kan? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata padamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepadanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Ya, saudaranya. Bukan Petrus yang berbuat kesalahan kejahatan, tapi saudara. Dan Yesus belum menjawab. Petrus berkata, 7 kali kan? Jawab Yesus, Matius 18 ayat 22. Bukan 7 kali, 70 kali 7. Jadi berapa kali? 490 kali. Satu hari berapa jam? 30? Hah? 36 apa 24? Oh, 24. Jadi 460 dibagi 24 berapa? Hah? Ya halo? Berapa ya? 1 jam berapa kali mengampuni itu? Tinggal perkalian aja, matematika kan pasti banyak yang pintar di sini. 1 hari 24 jam dibagi 490. Ya. Jadi 1 jam berapa kali? 20 kali lebih. Dan 1 jam berapa menit? 90 menit? 60 menit. Jadi setiap berapa menit Anda memberikan pengampunan? Setiap 2 menit lebih. Terus berikan pengampunan. Dan kalau Yesus sendiri mengajarkan, menyatakan itu kepada muridnya, begitupun saudara saya. Dia bukan tidak sanggup mampu mengulurkan tangannya memberikan pertolongan. Bukan telinga Tuhan tidak tajam, kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa saudara saya. Tetapi karena kesalahan, kejahatan dan dosa saudara saya. Tapi firman Tuhan katakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan saudara saya Tuhan yang setia dan adil. Asal anak saya mau berbalik, mengaku setiap kesalahan, kejahatan dan dosa saudara saya, saat ini dari tempat anak dan saya duduk masing-masing. Dosamu kepada suamimu, kepada istrimu, kepada orang tuamu, kepada siapapun saja yang Roh Kudus mengingatkan. Saat ini juga Anda datang kepada Tuhan. Bukan datang ke depan, ke mimbar, minta pengampunan dan sebagainya kepada hamba Tuhan. Tuhan saudara saya saat ini ada dalam kehidupan saudara saya. Dari hati Anda dan saya naikkan mohon pengampunan kepada Tuhan. Dan dia berfirman 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan saudara saya Tuhan yang setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala apa? Kejahatan kita. Sehingga firman Tuhan kata Yesaya 1 ayat 18b,
Dosamu merah seperti kermisi, dia putihkan seperti salju. Merah seperti ikan kesumba, dia putihkan seperti bulu domba. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara saya. Yang bukan sewaktu-waktu. Dan kalau dia sudah ampuni Anda dan saya, firman Tuhan kata Mazmur 103 ayat 3, dengan tegas Alkitab berkata, apabila dia telah mengampuni saudara saya, maka dia juga menyembuhkan saudara dan saya. Menyembuhkan dari masalah apa? Masalah usaha, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah apapun juga. Itu Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Bukan hanya berbicara semata-mata secara medis. Dia mengampuni Anda dan saya. Kalau Anda dan saya sudah diampuni, maka firman Tuhan katakan Anda dan saya juga disembuhkan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala apa? Segala penyakitmu, termasuk penyakit kanker kantong kering, yang lebih ditakutkan oleh orang-orang daripada kanker yang sebenarnya. Karena orang-orang hanya sekedar fokus kepada materi. Dan Tuhan katakan Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, jangan di situ hatimu berada. Dan sadar atau tidak, kita sering mengkultuskan hati kita hanya melekat dengan materi, dengan usaha, dengan bisnis, dengan pekerjaan, dengan apapun juga. Tapi mari hati Anda saya melekat saja dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan kata Mazmur 91 ayat 14, bagi Anda dan saya yang hatinya melekat dengan Tuhan, Mazmur 91 ayat 14, Alkitab dengan tegas berkata, Dia akan luputkan Anda dan saya. Ada masalah, ada persoalan, ada kerugian, ada kehancuran, ada kekecewaan, ada malapetaka, ada kematian. Bisa saja sewaktu-waktu mendatangi kehidupan saudara saya. Kita lihat tren beberapa hari belakangan ini. Terjadi mutilasi yang bermacam-macam. Hanya salah satu juga yang terakhir, hanya sekedar menagih utang, terjadi percecokan, sehingga terjadi apa? Kebinasaan. Tapi kalau Anda dan saya sungguh ada dalam Tuhan, firman Tuhan katakan apabila hatimu melekat, Tuhan akan luputkan Anda dan saya, sehingga tujuan Anda dan saya ke tempat sesuatu tujuannya baik. Tapi di situ ada malapetaka, ada maut sedang menanti saudara saya. Tiba-tiba saja Tuhan tidak izinkan Anda saya berjumpa dengan orang tertentu yang kelihatannya Anda dengan maksud mendapatkan sesuatu dengan maksud baik, tapi di situ ada petaka, Tuhan bisa luputkan. Atau tiba-tiba kendaraan Anda tersenggol sehingga harus berurusan dengan polisi dan sebagainya, sehingga waktu untuk berjumpa saat itu tidak terjadi. Sebab apa? Di situ ada kecelakaan, ada petaka, bahkan ada kebinasaan yang sedang menanti saudara. Tuhan bisa luputkan selama hatimu melekat dengan Tuhan. Dan sesudah dia luputkan, Mazmur 91 ayat 18b, Alkitab berkata, dia membentengi saudara saya. Dengan cara bagaimana dia membentengi? Sakarya 2 ayat 5, tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga. Sakarya 2 ayat 5 akan memagari hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, kesehatanmu, dan seterusnya. Itu janji firman Tuhan untuk saudara saya. Dan siapa yang dapat mengusik Anda dan saya? Tidak ada kuasa apapun yang dapat mengusik Anda dan saya. Karena firman Tuhan kan, dia menggambarkan Anda dan saya, Sakarya 2 ayat 8c, sebagaimana biji mata Allah, ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji mata Allah. Itu janji firman Tuhan. Sedemikianlah dia meluputkan dan membentengi saudara saya. Bahkan dia berkata Mazmur 34 ayat 8, dia akan memerintahkan malaikat Allah berkemah sekitar kehidupan rumah tangga, usaha, bisnis, pekerjaan, kesehatan, anak cucu-cucu saudara saya yang sedang studi mungkin di luar dan sebagainya. Suamimu yang sedang usaha bisnis di luar kota, di luar pulau, ke luar negeri. Istrimu yang sedang Anda dan saya tinggalkan dalam usaha bisnis, dalam pelayanan. Ada pemeliharaan daripada Tuhan, kata firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Tentu bukan waktu sedang diberkati Anda dan saya dijauhkan.
meluputkan dalam pengertian tanda kutip hal-hal yang akan merugikan, akan dicelakakan, akan membahayakan, akan membawa kebinasaan dan kematian untuk saudara saya. Ini janji firman Tuhan yang kita mungkin tidak ketahui karena manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi Tuhan tahu langkah-langkah hidup saudara saya. Bahkan Mazmur 91 ayat 11, Dia akan perintahkan malaikatnya. Karena firman Tuhan Dia perintahkan, tidak bisa tidak, karena Tuhan yang memerintahkan malaikat untuk menyertai, untuk menjaga kemanapun Anda dan saya pergi dengan firman Tuhan. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepada jemaat GBI untuk menjaga engkau di segala apa? Jalan. Bukan sekedar malaikat hanya mencatat dan menonton setiap perilaku perbuatan Anda saya, tapi di sisi lain malaikat itu juga menjaga Anda saya, melindungi Anda saya, memelihara Anda saya. Itu yang Tuhan inginkan. Menjadi bagian perjalanan jemaat GBI sampai hari ini. Berjalan 21 tahun dan hari ini berjalan ke tahun ke-22 gereja Tuhan ini. Karena Dia yang membangun firman Tuhan, karena Mazmur 127 ayat 1. Sia-sialah Anda saya membangun karena dasar hikmat, pengetahuan, keberadaan, keinginan saudara saya. Kalau bukan Tuhan yang membangun, tapi gereja ini adalah Tuhan yang membangun. Nyanyian secara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang membangun gereja, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga saudara, jikalau bukan Tuhan yang membangun usaha bisnis saudara saya, jika bukan Tuhan yang membangun masa depan kehidupan rumah tangga saudara saya, anak-anak saudara saya, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Anda dan saya bisa punya anjing karpet dan sebagainya. Anda bisa mempunyai satpam, bahkan juga bisa mempunyai pengawal pribadi dan sebagainya. Begitu banyak kita lihat, bahkan pengawal pribadi, orang-orang yang terdekat yang mencelakakan, membinasakan. Bahkan kita lihat mutilasi kemarin yang terjadi di tol sana, yang juga lakukan bukan siapa-siapa, bahkan suaminya sendiri. Ya, membinasakan istrinya dan memotong-motong dan sebagainya. Bukan orang-orang jauh. Tapi kalau Tuhan ada bersama saudara saya, Dia menyertai saudara saya, Dia meluputkan anak saya dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari hal-hal yang akan mencelakakan, membinasakan, membahayakan saudara saya. Tuhan saudara saya, Dia tahu persis. Yang penting hatimu tetap melekat dengan Tuhan. Jangan melekat dengan segala sesuatu. Tetap melekat dengan Tuhan, tetap percaya kepada Dia, dan jangan ada keraguan. Berjalan dalam kehendak, keinginan, dalam pikiran, dan dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan tadi saya katakan di depan, tetap merancangkan sesuatu yang indah bagi saudara saya. Itulah Tuhan yang membawa saya mengembalakan sidang jemaat Tuhan di dalam ketidakmengertian, dalam kebodohan saya. Sebab tidak ada dasar apapun juga saya itu waktu saya melayani pekerjaan Tuhan. Enggak ada dasar, enggak ada pengetahuan apapun juga, enggak ada pengalaman apapun juga. Tapi waktu Tuhan memanggil, saya hanya katakan siap. Aku akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam ketidakmengertianku, di dalam kebodohanku, di dalam kelemahanku. Dan firman Tuhan katakan 1 Korintus 1 ayat 27. Tapi semua di dalam kelemahan, di dalam kebodohan, Tuhan bisa membalik itu semua. Bahkan mempermalukan yang kuat, mempermalukan yang pintar, supaya melalui hidup anak saya nama Kristus dipermuliakan. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan itu terjadi dalam kehidupan pelayananku. Itulah pengalaman secara pribadi firman Tuhan hidup dalam kehidupanku waktu membangun sidang jemaat Tuhan. Tuhan sendiri yang membangun saat ini. Tidak ada bisa satu ada jiwa pun juga sampai hari ini kalau bukan Tuhan. Waktu Tuhan katakan juga saat itu melaksanakan visi saya terima bulan Juni tahun 1962, yaitu 2 puasa sampai hari ini, terus berjalan setiap bulan. Jadi sudah berjalan berapa? Juga saat ini berjalan 21 tahun. Setiap bulan ada 2 puasa yang dilaksanakan, dikerjakan melalui gereja GBI Rem. Siapa yang pernah ikut 2 puasa sini? Ya 1, 2. Nanti malam ada 2 puasa juga kalau nggak salah. Ya, ya. Nanti breaknya pada hari Rabu 2 puasa, total nggak makan dan minum. Asal ada niat, ada kemauan. Tidak ada kata pepatah dunia, di mana ada kemauan di situ ada
jalan. Apalagi anak saya niat dan punya kemauan karena Kristus. Bukan sekedar anak saya datang dalam doa dan puasa karena masalah persoalan pergumulan sama saya. Boleh-boleh saja. Tapi selalu tujuannya, apapun yang akan saya kerjakan, lakukan, perbuat. Firman Tuhan kata, Kolose 3 ayat 23. Ini harus menjadi dasar motivasi saudara saya untuk apapun juga. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, kerjakan, perbuatlah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah bukan oleh karena manusia, seolah-olah bukan sekedar mencari keuntungan, seolah-olah bukan sekedar mencari berkat, seolah-olah bukan mencari kesembuhan, seolah-olah bukan mencari luput dari masalah persoalan apapun juga motivasinya. Tapi seolah-olah semata-mata bukan oleh karena manusia, tapi oleh karena Dia. Ya. Apapun yang juga kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Tuhan harus selalu merupakan skala prioritas terutama dalam segala aspek kehidupan saya. Sehingga Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan saya. Semuanya Tuhan akan tambahkan. Tuhan tidak cukup Anda dan saya dengan tubuh yang sehat, dengan Anda sekedar mengenal Tuhan, jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tidak cukup Anda dan saya sekedar dengan usaha bisnis Anda yang hanya sekedar untuk kehidupan Anda. Tidak. Tuhan mau pakai Anda dan saya menjadi garam dan terang dunia. Tuhan ingin memberkati Anda dan saya bukan sekedar berkat, karena Dia sendiri berkata Yohanes 10 ayat 10c, dengan berkat yang berkelimpahan, supaya melalui berkat-berkat yang kelimpahan Anda dan saya bisa mempermuliakan Tuhan. Kalau Anda dan saya tahu itu yang Tuhan dapatkan, itu yang Tuhan berikan, itu yang Tuhan inginkan, begitupun kehidupan anak cucu saudara saya. Jangan ada pernah keraguan, kekhawatiran apapun juga. Yakini dengan iman dan percaya bahwa Tuhan saudara saya, Tuhan yang sanggup mampu melakukan. Dia yang menjadi miskin oleh karena saudara saya, supaya anak saya miskin menjadi kaya oleh karena Dia. Sehingga Filipi pasal 4 ayat 19, firman Tuhan kata, Dia menyediakan segala kekayaan kemuliaan bagi saudara dan saya. Ya. Allah itu akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu janji firman Tuhan. Dan jangan ada keraguan. Dan sampai hari ini, di dalam ketidakmengertian, dalam kebodohan saya saat itu, saya katakan, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Tapi hidupku bukan dari siapapun juga, termasuk dari persembahan jemaatku. Padahal firman Tuhan, karena saya waktu saat itu tidak mengerti. Orang yang memberitakan firman adalah hidup oleh karena firman. Dan itu komitmen saya dahulu. Karena saya memang tidak mengerti. Tapi Tuhan dapat mengadakan pengecualian. Dan sampai detik hari ini, di dalam pelayanan, waktu saya jadikan Tuhan dan Juru Selamat, saat itu. Dan semua anak-anak itu katakan, gimana? Orang lain mempertanyakan gimana? Bukan saat itu saya melayani karena sedang mengalami keterpurukan. Sedang Tuhan mengangkat dalam segala sesuatu yang lebih daripada cukup menurut standar ukuran saya. Tentu tidak dibandingkan dengan yang lain. Sebab pada saat itu Tuhan memanggil keberadaannya, ya masih cukup-cukup. Anak saya bisa kirim ke Eropa, ke Amerika, beberapa negara bagian Australia, di mana mereka berada. Di situ pun mereka bukan di boarding house atau di mana, atau numpang di tempat orang. Di mana mereka dikirim, di situ pun ada rumah. Itulah standar pada waktu saat itu. Ya, Tuhan izinkan. Padahal saya belum mengenal Dia, belum pernah, masih hidup dalam secara duniawi. Bapak saya dahulu yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44. Itu bapak saya dahulu. Ya, Alkitab berkata, iblis saya menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak dahulu kala. Ya, sejak semula dahulukan dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab Ia adalah bapa segala pendusta dan bapa segala dusta. Itulah dahulu bapakku. Katakan kepada keluarga saat itu, bisnis keluar, ya. Dan saya langsung saja pergi karena saya sangat otoriter saat itu. Kalau putih itu kenyataan putih, saya katakan hitam, maka yang ada di bawah otoritas saya harus juga itu menerima keadaan kenyataannya itu. Yang hitam saya katakan putih harusnya juga dipecat. Itulah latar belakang hidupku. Sangat tidak berkenan dan layak dan tidak pantas. Tapi bagi Allah tidak ada perkara mustahil, bukan sekedar menyelamatkan, tapi Dia memakai lebih jauh lagi.
Dan waktu saya mengiringi dia, usaha bisnis masih ada di luar, masih ada. Tapi waktu saya sudah memberikan komitmen, saya katakan, Tuhan, ya, saya mau melayani Engkau, saya mau mengiringi Engkau, tapi hidupku juga semua daripada. Dan sampai detik hari ini, sejak saya menjadikan Yesus Tuhan yang besar, belum ada satupun juga mau saya membaptis, mau saya habiskan usaha bisnis atau mendoakan pabriknya, usaha bisnisnya atau apapun juga, mau dia perkawinan, mau kedukaan, mau apapun juga, menerima selembar amplop atau sehelai uang rupiah atau dolar sekalipun. Bahkan kalau saya katakan saya setuju untuk pelayanan ke Eropa, ke Amerika, tiket pesawat itu tetap dari saya. Saya mau tidur di mana, mau di Presiden Suite Room, itu urusan saya, atau mau bersama dengan jemaat, itu urusan saya. Saya mau dengan ekonomi kelas, atau bukan sekedar bisnis, mau juga first class, itu juga urusan saya. Karena apa? Yang saya komit itu yang saya lakukan. Dan sampai detik hari ini, pelayanan ini bisa berjalan hanya karena Tuhan. Enggak ada satu dasar pengetahuan, enggak ada dasar apapun juga yang dapat saya pertanggungjawabkan. Tapi Tuhan dapat membela sampai detik hari ini. Pelayanan ini bisa berjalan. Secara logika sebetulnya ngerasa-rasanya kayaknya nggak mampu, nggak bakal mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah Tuhan yang juga sama surat saya. Saya mau pelayanan, mau konglomerat siapapun juga, mau sekeluarganya dibaptis, mau apapun juga, tapi tidak pernah. Dan dengan sungguh sangat amat yakin, itulah hanya saya katakan hanya kena kurang-kurang. Kalau dia suruh bawa pulang roti mungkin 1-2 potong dengan ada akuanya, saya nggak ada mau-mau, saya bawa. Paling nggak driver saya masih bisa mendapatkan. Kalau dia nggak puasa bisa makan, bisa minum, ya, saya bisa memberi itu. Tapi sampai detik hari ini, enggak. Kalau mungkin orang kasih dia dasi atau apa, ya masih saya terima. Tapi yang berupa uang dan sebagainya, kalau ke gereja silakan. Dan sampai detik hari ini, anak-anak saya itu baju papa kan, ya betul, baju kita masing-masing. Tapi itu iman kita, dan sampai hari ini ternyata Tuhanku tidak pernah gagal. Ayat 42 ayat 2. Aku tahu Tuhanku Tuhan yang sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan dalam kehidupanku, dalam jemaat Tuhan, ayat 42 ayat 2b, tidak pernah gagal. Dan saya yakini iman yang percaya terjadi sampai Tuhan memanggil saya pada waktunya. Dia kata sudah waktu saat ini. Karena permintaan saya juga dari itu, Tuhan, aku ingin melayani Engkau sampai nafasku terakhir. Selama masih nafas di kandung badan, Tuhan masih berikan kemampuan, saya tetap mau melayani. Itu niat, itu keinginan, jadi itu urusan Tuhan. Tapi harus ada suatu kemauan. Dan harus dengan suatu semangat tetap lakukan, kerjakan yang dapat saya perbuat, lakukan. Ini yang saya inginkan. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Percaya saja kepada Dia. Jangan ada keraguan. Dia sanggup dan Dia tahu persis keberadaan saudara saya masing-masing. Dan sampai hari ini, saya katakan Tuhan, anak-anak yang ada saat pertobatan saya sudah 8 anak, tapi belum pada kawin saat itu. Masih pada studi. Satu lepas satu begitu selesai, saya dalam hati tanya kata, Tuhan biarlah mereka bukan sekedar menjadikan Engkau Tuhan yang bersama, tapi Engkau juga dapat memakai mereka, anak, mantu, cucu. Bahkan saya belum punya cucu, baru sedikit. Baru berapa? Baru 16. Jadi masih terus akan bertambah. Tapi aku sudah melihat, yakin dan percaya Tuhan bukan hanya memakai anak-anak mantu, tapi juga saya akan melihat cucu. Bahkan mungkin satu waktu mataku telah tertutup sudah bersama dengan Bapa di surga. Tapi imanku terus akan berjalan dan akan terjadi, tergenapkan untuk sesuai dengan apa yang anak saya tabur dalam anak itu. Itu juga kita akan tuai melalui iman anak saya. Itu keyakinan. Dan kita orang percaya harus hidup dengan penuh keyakinan iman. Firman Tuhan kata Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, namun jemaat jadi rem yang hidup saat ini. Bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidup saudara saya.
Dan hidup yang akan saya hidupi di dalam daging saat ini, hidup oleh karena iman kepada Dia, kepada anak Allah yang telah diberikan, yang telah diserahkan bagi saudara saya. Anak Allah yang telah diberikan dan diserahkan bagi saudara saya. Hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku, untuk saudara dan saya, untuk jemaat GBRM. Sehingga akibatnya apa dari Galatia 2 ayat 20C ini? Karena anak saya beriman pada anak Allah yang telah menyerahkan diri, jadi tidak ada unsur paksaan menyerahkan diri untuk aku berbicara secara pribadi saudara saya di situ. Tapi saya nyatakan itu dalam kehidupan jemaat GBRM supaya firman Tuhan saat ini relevansinya Roma 8 ayat 32 dari Galatia 2 ayat 20C situ. Sehingga Roma 8 ayat 32 firman Tuhan kata, kalau saja anaknya telah diserahkan bagi aku, bagi saudara dan saya, Yesus Allah Bapa di surga bertanya, bagaimana mungkin kalau Ia tidak sanggup mampu mengaruniakan segala sesuatu bagi saudara dan saya, yang tentunya ada bersama-sama dengan Dia. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita yang bersama-sama dengan Dia? Bagaimana mungkin Dia bertanya? Yang bertanya sang Bapa yang mengutus anaknya ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus yang telah tersalib dan mati bagi saudara saya, sehingga melalui kematiannya anak saya saat ini sudah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan. Melalui kematiannya anak saya tidak hidup dalam kutuk lagi, karena firman Tuhan katakan Galatia 3 ayat 13, Yesus menebus saudara saya dari kutuk hukum Taurat dengan cara bagaimana? Dengan cara Dia sendiri menjadi terkutuk oleh karena saudara dan saya. Melalui apa? Melalui salib. Dan Dia telah genapkan semua itu. Sehingga anak saya saat ini menjadi umat yang merdeka. Tidak terus terintimidasi. Terus tidak hidup dalam ketakutan. Roma 8 ayat 15 firman Tuhan karena jemaat GBRM saat ini, jemaat yang diberkati, hidup tidak dalam ketakutan. Karena anak saya sudah dimerdekakan. Sudah dikaruniakan anak saya menjadi anak-anak Allah yang kita memanggil Dia ya Aba ya Bapa, tentunya dalam Kristus Yesus. Dan Roma 8 ayat 16, Roh Allah itu akan bersaksi bersama saudara saya untuk menyatakan kehendak rencananya di dalam kehidupan saudara saya, supaya melalui kehidupan saudara saya nama Kristus dipermuliakan melalui kehidupan saudara saya. Jangan ada keraguan untuk hal demikian. Yakini, imani, percaya. Anak saya jangan ragu. Kalau Anda percaya, Anda dan saya yakini, imani, percaya, nama Kristus akan dipermuliakan. Dan Anda dan saya terus Tuhan akan angkat, bukan turun, akan menjadi kepala, bukan naik. Tapi tidak berhenti di situ. Roma 8, Ulangan 28 ayat 13b tapi 13b, apabila jemaat GBRM mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan yang disampaikan padamu pada hari ini, dan lakukan dengan setia di dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Baru tadi Ulangan 28 ayat 13a, kita terus akan naik, bukan turun, akan menjadi kepala, bukan ekor. Dan aku aminkan itu tergenapkan dalam kehidupan saya. Pilihan ada pada saudara saya. Maukah anak saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, atau tidak? Tuhan tidak pernah memaksakan untuk hal demikian. Tapi Tuhan tawarkan pilihan ada pada kita, kutuk atau berkat. Ada di tangan saudara saya. Kalau Anda memilih kutuk, yaitu konsekuensi kita melalui sikap kehidupan perilaku. Tentu tidak seorang pun yang inginkan hal demikian. Semua ingin yang berkat. Tidak ada yang ingin kutuk. Tapi orang yang ingin berkat, pembukaan saja berbicara mengenai berkat yang digambarkan dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, dan berbicara kutuk Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Ulangan 28 ayat 1 Alkitab berkata, Ulangan 28 ayat 1 ini berbicara berkat. Anda dan saya, Alkitab berkata bagi saudara saya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Di mana? Di bumi ini. Jadi dimanapun di muka bumi ini, Anda dan saya, Tuhan tempatkan kita berada,
di tempat kancah peperangan sekalipun, di tempat yang sedang terjadi kemelaratan yang luar biasa sekalipun. Tapi kalau Tuhan tempatkan Anda dan saya, tempat sedang terjadi malapetaka, sampai penyakit sekalipun, Alkitab berkata, Mazmur 91 ayat 7. 1.000 yang tergeletak sebelah kiri saudara saya, 10.000 yang tergeletak sebelah kanan saudara saya. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan untuk saudara saya, bagi anak saya tidak takut khawatir, Anda hanya cukup melihat saja, kata firman Tuhan. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Ayat 8, Alkitab berkata, bagi saudara saya, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, karena pertolongan pembelaan saudara saya adalah dari Tuhan. Ayat 9, ya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, yang telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu. Yakin dan imani percaya. Dan itulah Tuhan yang aku kenal. Itulah Tuhan yang aku percayai. Itulah Tuhan saudara saya yang telah membangun sidang gereja jemaat GBI Rahmat Manuel Ministry saat ini GBI sampai 21 tahun dan berjalan pada tahun ke-22. Dialah Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Ibrani 13 ayat 8 dahulu, hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai pada masa. Dia Tuhan itu. Dia tempatkan anak saya dalam situasi kondisi apapun juga. Dan Tuhan tempatkan anak di tempat mungkin yang sedang terjadi paceklik, terjadi mungkin kemelaratan dalam konteks mungkin usaha bisnis Anda yang sudah tidak keren lagi, nggak ada booming lagi di situ dan sebagainya. Tapi kalau selama Tuhan ada bersama-sama, Tuhan menyertai saudara saya, Tuhan memberkati saudara saya, Dia dapat mengubahkan dalam kemelaratan justru menjadi berkat yang luar biasa. Firman Tuhan katakan Keluaran pasal 26, ya, ayat 1. Di situ telah terjadi kemelaratan dari zaman Abraham yang bukan sekali, ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin, dan Tuhan berkata kepada Ishak saat itu dalam Keluaran pasal 26 ayat 2, jangan pergi kemana-mana pun, tetap diam di tempat yang aku akan tunjuk padamu, ya. Lalu Tuhan menampakkan diri pada saudara, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan padamu. Dan di negeri mana? Tetap bukan di negeri yang penuh susu dan madu, tapi tetap di negeri yang sedang terjadi kelaparan. Ayat 3. Tapi aku akan menyertai, aku akan memberkati engkau, aku akan berada bersamamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau sebab kepadamu dan kepada keturunanmu aku akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan keluar dari kuikrarkan kepada Abraham. Ayat dan singkat cerita, Keluaran 26 ayat 12-13. Saat itu tahun itu juga Ishak menanggung dan dia menuai. Keluaran 26 ayat 12 100 kali lipat, dan Keluaran 26 ayat 13. Dia jadi sangat kaya, amat kaya, dan makin menjadi kaya. Oleh karena Tuhan. Dan Tuhan yang sama saat ini, yang membangun sidang jemaat Tuhan. Tuhan yang sama saat ini ada dalam kehidupan saudara saya. Tuhan yang sama yang akan memberkati hidup. Tuhan